that bright infinity inside your eyes. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari masuk. Silakan duduk ya. Baik, terima Ya, kasih Bu. duduk. Cari posisi nyamannya. Apakah sudah nyaman? Iya Bu, sudah. Oke. Nah, terima kasih telah hadir dalam kegiatan konseling kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita mulai konseling, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya Nak Putri? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, bagaimana tadi proses belajarnya di kelas? Apakah lancar atau terdapat kendala begitu? Untuk proses belajar mengajar alhamdulillah lancar Bu. Mungkin ada hal lain yang mengganggu, yang menjanggal di luar dari proses pembelajaran itu. Oh iya. Namun sebelum itu saya ingin bertanya, apakah Nak Putri pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah Bu. Oh, belum pernah ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai kegiatan konseling ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling ya. Jadi konseling itu kegiatan yang dimana proses pemberian bantuan kepada seorang individu. Nah, itu individunya itu contohnya Nak Putri ini. Jadi pemberian bantuannya ini dengan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Nak Putri ini, individu itu, melalui wawancara tentunya. Nah, adapun tujuan dari konseling ini untuk membantu konseli dalam mencapai tugas perkembangannya secara optimal tentunya. Nah, pastinya dalam kegiatan konseling ini ada yang namanya asas-asas. Ada beberapa asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan juga asas kenormatifan tentunya. Dan juga ada asas lainnya. Nah, dalam asas yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini akan menjamin semua informasi yang Nak Putri sampaikan kepada saya tentunya, dan informasi itu tidak akan bocor. Hanya kita berdua yang tahu. Dan juga adapun asas keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini Nak Putri bersedia untuk lebih terbuka dan menceritakan segala masalah Nak Putri yang ingin Nak Putri sampaikan kepada saya. Apakah Nak Putri memahami apa yang saya sampaikan? Baik Bu, saya mengerti dan memahami kegiatan konseling ini. Tapi Bu, apakah benar kegiatan konseling ini terjamin kerahasiaannya? Karena saya tidak ingin teman saya tahu mengenai hal ini Bu. Nak Putri tidak perlu khawatir ya. Jadi dalam konseling itu kami sangat menjunjung tinggi yang namanya asas kerahasiaan. Karena dalam konseling itu ada namanya kode etik tentunya kan. Jadi Ibu menjamin permasalahan yang Nak Putri alami itu tidak akan bocor kemana-mana. Baik Bu, saya mengerti. Ya. Jadi adapun juga kegiatan konseling ini kan pasti ada batas waktunya kan. Jadi kita akan melakukan kegiatan konseling ini dengan waktu kurang lebih 45 menit. Nah, dengan waktu yang singkat itu kita akan memanfaatkan waktu tersebut dengan amat sangat baik tentunya. Jadi jika Nak Putri itu masalahnya Nak Putri belum terselesaikan pada pertemuan kali ini, kita akan mengatur jadwal lainnya untuk melakukan konseling selanjutnya. Baik Bu, saya paham. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu kegiatan kali ini. Jadi, apakah Nak Putri sudah bersedia untuk melakukan kegiatan konseling hari ini? Baik Bu, saya siap mengikuti konseling kali ini. Nah, sekarang Ibu ingin Nak Putri ini menceritakan permasalahan yang Nak Putri alami, karena tadi kan Nak Putri mengatakan bahwa ada permasalahan yang menjanggal di hati Nak Putri selain dari proses pembelajaran tentunya. Jadi begini Bu, tidak ada yang mau berteman dengan saya. Semua teman-teman saya menjauhi saya. Bahkan sekadar bertegur sapa pun mereka tidak mau. Jadi teman-teman Nak Putri ini tidak ada yang mau berteman dengan Nak Putri ya? Iya Ibu. Apa yang mendasari sehingga mereka tidak ingin berteman dengan Nak Putri? Saya juga tidak tahu Bu. Namun saya pernah mendengar gosip tentang saya. Mereka mengatakan bahwa saya merupakan orang yang kasar dan selalu
bertindak semena-mena terhadap mereka. Jadi Ananda Putri ini bertindak kasar dan semena-mena terhadap teman-temannya Nak Putri. Kata mereka sih seperti itu, Bu. Kata mereka, apakah Nak Putri tidak merasa seperti itu? Kalau menurut saya sendiri sih, Bu, tidak. Karena memang saya orangnya seperti itu. Seperti itu bagaimana maksudnya? Coba Nak Putri ceritakan kepada saya tindakan seperti apa yang biasa Nak Putri lakukan kepada teman-teman Nak Putri itu. Begini, Bu, salah satu contohnya itu ketika saya berada di dalam suatu kelompok yang mengharuskan untuk menyampaikan suatu pendapat. Nah, ketika guru meminta pendapat kami, saya akan langsung mengajukan pendapat saya kepada guru tersebut tanpa berdiskusi dengan mereka. Itu saya lakukan karena mereka terlalu lambat dalam berdiskusi. Lalu? Setelah itu mereka semua marah kepada saya, bahkan mendiami saya. Padahal saya melakukan itu juga untuk kelompok kami, Bu. Nah, jadi di sini Nak Putri mengajukan pendapat sendiri tanpa berdiskusi dengan teman-teman kelompok Nak Putri, yang dimana Nak Putri itu melakukan hal itu karena mereka terlalu lambat dan semua itu demi kelompoknya Nak Putri ya? Iya, Bu. Apakah Nak Putri sadar bahwa tindakan Nak Putri itu tidak seharusnya dilakukan? Sebenarnya, Bu, tidak apa-apa, Ibu mengerti perasaan Nak Putri. Ceritakan semua yang ingin Nak Putri sampaikan kepada Ibu. Sebenarnya semua yang saya lakukan itu bukan atas dasar kemauan saya sendiri. Saya melakukan itu karena saya ingin semua orang memperhatikan saya. Saya ingin dilihat oleh mereka. Saya ingin diperhatikan oleh mereka. Orang tua saya, orang sekitar saya, teman-teman saya. Saya ingin semua orang memberikan perhatiannya kepada saya. Dan yang penting, saya ingin orang tua saya lebih memperhatikan saya dan memperlakukan saya dengan baik sebagaimana orang tua memperlakukan dan mendidik anaknya. Ibu memahami perasaan Nak Putri di sini. Semua yang Nak Putri lakukan kepada teman-teman Nak Putri itu berdasarkan Nak Putri ingin perhatian dan juga perlakuan dari orang tua dari orang tua Nak Putri yang mereka berikan kepada Nak Putri. Namun ternyata dari semua sikap dan tindakan saya malah membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan saya hingga mereka menjauhi saya. Sebenarnya saya selalu merenungi hal ini ketika di rumah. Saya begitu menyesal telah melakukan tindakan-tindakan seperti itu kepada teman saya. Baiklah Nak, kan di sini Nak Putri sudah menyadari perbuatan yang Nak Putri lakukan itu ternyata salah. Nah, permasalahan utama Nak Putri di sini adalah Nak Putri itu hanya ingin mendapat perhatian dan juga perlakuan yang semestinya dari orang tua Nak Putri sendiri. Iya, Bu. Jadi meskipun Nak Putri melakukan tindakan kasar dan semena-mena kepada temannya Nak Putri, apakah hal itu menyelesaikan permasalahannya Nak Putri? Tidak, Bu. Justru ternyata saya malah menimbulkan masalah lainnya dan orang tua saya tetap memperlakukan saya seperti itu. Nak Putri tadi mengatakan bahwa ingin mendapat perhatian dan perlakuan yang mana semestinya Nak Putri dapat dari orang tua Nak Putri. Tetapi Nak Putri malah menimbulkan masalah lainnya, yang dimana teman-teman Nak Putri ini menjauhi Nak Putri dengan penyebab Anda memperlakukan mereka seperti orang tua Anda memperlakukan Anda. Iya, Bu. Jujur saya, Bu, saya bingung dengan diri saya sendiri. Ibu ingin bertanya, apa sebenarnya harapan Nak Putri untuk diri Nak Putri sendiri? Apakah Nak Putri ingin terus-terusan seperti itu, bertindak kasar dan semena-mena kepada teman-temannya? Tidak, Bu. Saya ingin merubah sikap saya menjadi lebih baik dalam pertemanan saya, dan saya juga ingin mengkomunikasikan kepada orang tua saya mengenai perasaan yang telah saya pendam sejak mereka mulai sibuk dengan dunia mereka, agar kami bisa kembali menjadi keluarga seperti sebelumnya. Nak Putri bisa memperbaiki diri serta merubah sikap Nak Putri menjadi lebih baik, terutama dalam pertemanan Nak Putri. Juga Nak Putri akan berkomunikasi kembali dengan orang tua Nak Putri agar hubungan keluarga kalian kembali seperti sebelumnya, serta menjadi keluarga yang Nak Putri inginkan.
Iya Bu, karena jika saya terus-terusan seperti ini, saya akan selalu merasa dihantui oleh perasaan bersalah terhadap teman-teman saya dan merasa tidak nyaman dengan situasi kondisi keluarga saya. Jadi Nak Putri ini sudah merasa bersalah dan juga tidak nyaman. Iya Bu, karena dulunya saya memiliki hubungan pertemanan yang baik dengan semua orang dan hubungan keluarga yang begitu erat serta harmonis, seperti keluarga yang diidam-idamkan oleh banyak orang. Baik, Ibu mengerti perasaan Nak Putri ya. Berdasarkan apa yang telah Nak Putri sampaikan, Nak Putri ini dulunya memiliki pertemanan yang begitu baik dengan semua orang. Tetapi sejak masuk SMA, semuanya mulai berubah sehingga mereka menjauhi Nak Putri. Terlebih saat ini orang tua Nak Putri ini mulai sibuk dengan kerjaannya, sehingga membuat Nak Putri ingin terus mendapat perhatian serta perlakuan yang mana semestinya seorang anak dapatkan dari orang tuanya. Iya Ibu. Ibu paham dengan apa yang dirasakan oleh Nak Putri. Pada dasarnya semua anak pasti ingin mendapatkan perhatian serta perlakuan yang baik dari orang tuanya. Perlakuan yang sebagaimana mestinya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Terlebih orang tua Nak Putri ini sekarang sedang sibuk-sibuknya dengan pekerjaan mereka. Pasti Nak Putri sangat merasa kesepian kan tentunya. Nah, namun tindakan yang Nak Putri lakukan itu sebenarnya kurang tepat untuk dilakukan. Karena apa? Karena dalam suatu pertemanan kita tidak hanya memfokuskan kepada diri sendiri, tetapi kita juga melihat teman-teman kita yang lainnya. Terlebih ketika dalam suatu pertemanan itu terdapat beberapa kepala, terdapat beberapa orang. Kita tidak hanya mementingkan satu kepala saja tentunya, tetapi semua kepala yang ada di dalam pertemanan itu. Jadi selain itu, Nak Putri juga bersikap seperti itu dengan maksud menutupi perasaan yang selalu Nak Putri pendam kan tentunya. Dengan kata lain itu merupakan self defense mechanism. Nah, jadi tidak semua hal yang dilakukan self defense mechanism itu baik, termasuk yang Nak Putri lakukan. Benar, saya setuju dengan perkataan Ibu. Nah, sekarang coba Nak Putri pikirkan, apa hal yang membuat Nak Putri itu bahagia, merasa bahagia? Saya merasa bahagia ketika saya bisa mengobrol dan bersanda gurau bersama teman-teman dan orang tua saya, Bu. Nah, karena Nak Putri sudah mulai memahami diri serta mengetahui kebahagiaan Nak Putri ini, jadi apa sih rencana Nak Putri untuk mewujudkan hal tersebut? Yang pertama, saya akan meminta maaf kepada teman-teman yang pernah saya perlakukan dengan tidak baik, dan saya akan menerima segala konsekuensi yang memang seharusnya saya dapatkan dari perbuatan saya itu. Namun, saya akan tetap berusaha membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman saya agar hubungan pertemanan kami kembali seperti dulu. Selanjutnya, saya akan mengobrol dengan orang tua saya mengenai perasaan yang telah saya pendam sejak lama, sejak mereka mulai sibuk dengan dunia kerja mereka. Setelah itu, saya meminta waktu luang mereka untuk diisi dengan kegiatan yang sering kami lakukan dulu, yang dimana kami selalu menyempatkan untuk quality time setiap minggunya. Dan juga yang paling utama, saya akan memperbaiki sikap saya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Bagus sekali ya Nak Putri. Saya sangat senang mendengarkan apa yang telah Nak Putri ini sampaikan. Nah, jadi Nak Putri ini telah menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan diri Nak Putri sendiri. Saya sangat yakin dan percaya bahwa Nak Putri ini memang anak yang baik. Apakah Nak Putri akan melakukan hal tersebut dengan bersungguh-sungguh? Tentu saja, Bu. Saya akan melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Karena hal itu sudah saya utamakan dalam diri saya dan saya sangat yakin akan hal tersebut. Ibu yakin Nak Putri ini pasti bisa melakukan hal itu. Tidak perlu terlalu terburu-buru untuk menjadi baik. Perlahan tapi pasti untuk diri Nak Putri sendiri ya. Baik Bu, saya sangat senang dan menjadi manusia yang paling bahagia jika hal itu berjalan dengan baik. Karena hal itu merupakan salah satu impian saya dalam hidup ini, menjadi pribadi yang baik dan semakin baik.
Ibu sangat-sangat senang mendengar antusias dari Nak Putri ini. Apakah ada hal lain yang ingin Nak Putri sampaikan lagi? Saya rasa untuk hari ini cukup itu saja, Bu. Baik, jika begitu. Berhubung waktu konseling kita juga sudah habis, jadi mari kita akhiri kegiatan ini. Namun sebelum menutup sesi konseling, mungkin kita dapat menyimpulkan hasil dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, Nak Putri mengatakan bahwa Nak Putri ini memiliki pertemanan yang begitu baik dengan semua orang. Tetapi sejak SMA semuanya mulai berubah. Yang dimana sikap Nak Putri berubah hingga menyebabkan mereka menjauhi Nak Putri ini. Nak Putri ingin mendapatkan perhatian dari semua orang, baik itu teman-teman Nak Putri dan juga terutama orang tua Nak Putri sendiri, yang menjadi penyebab Nak Putri bertindak tidak sepatutnya terhadap teman-teman Nak Putri ini. Nah, Nak Putri juga mengatakan sikap dan perlakuan orang tua Nak Putri mulai berubah ketika mereka mulai sibuk dengan dunia kerjanya mereka. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Nak Putri akan mulai memperbaiki sikap Nak Putri dan juga perilaku Nak Putri terhadap teman-temannya. Serta Nak Putri ini akan meminta maaf dan tetap berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan teman-teman Nak Putri tentunya. Dan juga Nak Putri ini akan mulai mengkomunikasikan perasaan yang telah Nak Putri pendam sejak lama ini dengan orang tua Nak Putri tentunya, agar hubungan keluarga Nak Putri sendiri dapat kembali seperti sebelumnya dan seperti yang Nak Putri sangat harapkan. Iya, Bu, saya akan berusaha untuk memperbaiki sikap dan perilaku saya agar menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga permasalahan yang saya hadapi dapat teratasi dan mencegah timbulnya masalah-masalah lain yang tidak diinginkan. Nah, baik, kalau begitu saya sangat senang mendengarkan apa yang Nak Putri sampaikan. Jadi bagaimana perasaan Nak Putri sekarang? Jujur, sekarang saya sudah merasa sangat lega dan juga senang tentunya, karena saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, Bu. Ya, saya juga senang mendengarkan hal tersebut. Baik, mungkin itu saja untuk sesi konseling kita pada hari ini. Jika ada hal lain yang ingin Nak Putri sampaikan, kita dapat mengatur jadwal konseling lainnya pada lain kesempatan tentunya. Nah, Nak Putri jangan sungkan-sungkan untuk melakukan konsultasi dan bercerita kepada saya. Saya akan merasa senang pasti dan merasa dapat membantu Nak Putri. Baik, Bu, terima kasih banyak atas segala masukan yang telah Ibu sampaikan kepada saya. Apa yang Ibu sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi saya ke depannya dalam bersikap dan mengambil tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau begitu, Bu, saya permisi kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.